Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya David Afrinsyah. Hari ini kita kedatangan gear baru. Ini ada mic supaya suaranya lebih lantang. Hahaha. Tes tes tes. Hari ini hari ke-21 di bulan Ramadan. Semoga ini adalah malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Akhirnya kami menyerah dengan penjualan berita yang tidak bisa kami kontrol. Akhirnya kami berhenti untuk menjual produk bestseller kami. Dan per besok kami akan menggunakan real stock. Jadi tidak ada lagi PO, tidak lagi masalah-masalah seperti barang itu di PO jadi dikirimnya nanti setelah lebaran atau segala macam. Jadi per besok semua stok itu akan kami alokasikan untuk yang lebih, untuk kita jadi lebih punya real stok penerbangan. Jadi tahun ini tuh saya itu akan mulai mengalokasikan budget untuk kepentingan operasional. Kenapa kepentingan operasional ini sangat penting di kami? Karena dari tahun ke tahun kami punya masalah ini yang belum pernah terselesaikan. Nah, Tubita itu besar karena produk ready to order, bukan ready stock. Ready to order itu kenapa? Apa sih ready to order itu? Sebenarnya itu dalam kapasitas kami mempunyai kapasitas produksi yang cukup untuk tetap mengirimkan barangnya sesuai jadwal maksimal 2 hari kerja setelah pemesanan. Nah, selama bertahun-tahun ini tuh kami menggunakan beberapa bestseller kami yang produksinya itu kurang dari 3 hari, atau dari cutting, jahit, dan packing itu bisa kami kirim dalam waktu 3 hari setelah pemesanan. Kami buat produk itu tidak real stock, jadi kami bikin berapa puluh ribu pieces di stok. Buat apa? Ini sebenarnya buat ngakalin algoritma marketplace yang mana ketika stoknya itu sangat banyak, salah satu algoritmanya dari marketplace ya mereka akan nambahin stok, nambahin traffic ke brand-brand yang punya stoknya sangat banyak, terutama bagi mereka yang mempunyai track record untuk iklan yang banyak di Shopee gitu ya. Sebenarnya ini tuh bagus banget, sampai akhirnya tuh kami tuh tidak ROP di Tubita itu tuh tidak pernah lebih dari satu kali project stok dalam 1 bulan. Yaitu kami itu 1 bulan itu tuh hari ini stok kami itu tuh hanya seperlima produk, value produk HPP tuh value penjualan cuma 1/4 doang dibandingin omset yang kami targetkan. Itu sangat tidak efektif, itu sangat efektif untuk pada posisi di mana kami mulai membangun growth yang cukup tinggi. Tapi di sisi lain kami punya keterbatasan. Nah, saat ini kan growth-nya sangat besar, sangat tinggi. Ternyata kapasitas produksi kami tidak mencukupi. Metode produk tahu bulat dadakan ini tuh sudah tidak efektif untuk kami lakukan. Apalagi di sini kami juga punya banyak event yang kami rasa itu tuh bakal menaikkan omset kami. Ternyata di sini kami tidak bisa memaksimalkan omsetnya karena stoknya kosong. Karena hanya untuk memenuhi produk untuk di online aja, di Shopee dan TikTok Shop, itu kami nggak punya barangnya. Makanya hampir setiap event kami tidak membawa stok yang cukup, terutama untuk stok-stok yang high demand seperti Raya Series,
produk bestseller kami dan produk yang baru launching bulan ini juga itu. Nah, dari project yang akan saya lakukan di tahun ini adalah project untuk memperbaiki operasional. Melihat dari berkaca dari beberapa brand teman saya ya, yang setelah pada level ini, mungkin pada level tertentu, mereka fokus ke setelah menemukan produk best sellernya dia, mereka switch untuk pergi ke operasional. Nah, di operasional inilah ternyata pengaturannya sangat sangat menjelimet, karena urusannya itu dari dari produk yang jadi, pengiriman, restock barang, terus kapasitas gudang, pengiriman, terus termasuk juga produk mana yang bisa kita push dan produk mana yang kita akan beri diskon lebih karena udah dead stock. Nah, pengalaman dari beberapa brand yang teman saya gitu, setelah melakukan perbaikan di sisi operasional ini tuh, kenaikan penjualannya itu ya melebihi target, karena stoknya terukur dan banyak. Walaupun di sisi lain ya mungkin ada loss sedikit karena barangnya ternyata sudah tidak best seller lagi nih bulan depannya. Tapi itu bisa diprediksi dengan baik karena ada punya sistem data analis sama merchandiser yang canggih gitu. Ya semakin besar sebuah perusahaan akan punya kepentingan untuk menyelesaikan beberapa poin-poin yang harus diselesaikan. Nah, poin tadi tuh kalau kita ngomongin pilar untuk bisnis online itu atau brand itu tuh, ya pertama saya bilang kan ada produk dulu. Setelah pada produk ada orang marketing salesnya. Nah, setelah ada orang marketing salesnya, ini kita akan pindah ke financial. Nah, terakhir ini tuh bagian operasional. Nah, bisa juga kebalik antara operasional dulu baru finance, tapi sebenarnya tuh lebih enak di finance dulu karena finance kita bisa mengukurnya. Akuntansi sih lebih tepat mengukur langkah kita, bagaimana kita, apakah ini itu jalurnya adalah memperbaiki operasional dari sisi mana, kita bisa lihat nih laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan yang benar dan bisa dilihat oleh dibaca dengan baik itu tuh dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mengubah strategi apa yang kita harus lakukan selanjutnya. Kembali lagi ya, akhirnya bulan Ramadan tahun ini selesai di tanggal 20. Tidak sepenuhnya selesai karena kami masih ada beberapa event-event lagi, seperti ada Hijab Fest, ada Trademark, ada juga di Hello Market Solo. Masih banyak lah event sebelum dan belum juga ada nanti event terakhir, yaitu tanggal payday sale. Tapi untuk kemampuan kami memaksimalkan produksi dengan cara PO selama 7 hari kami selesaikan di sini. Besok akan menggunakan real time stok. Jadi kemungkinan besar akan jatuh yang awalnya mungkin ratusan juta per harinya, sekarang mungkin akan di bawah itu besoknya gitu. Ya, itulah pelajaran yang kami dapatkan dari beberapa tahun menjalankan usaha-usaha ini. Semoga ya masalah-masalah ini tuh emang akan datang setiap tahun, dalam setiap hari. Kalau udah nggak ada masalah ya itu yang jadi masalah lagi. Kok bisa nggak ada masalah? Karena setiap perusahaan itu ya harus menyelesaikan satu persatu masalahnya. Ketika sudah tidak ada masalah, pasti ada sesuatu yang salah. Bisa jadi pelaporannya tidak benar, timnya tidak memberikan laporan yang cukup untuk kepada pengambil kebijakan bahwa ada masalah di sini, yaitu terhalang oleh birokrasi lagi gitu. Itu aja sih dari saya hari ini. Selamat menjalankan hari pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun 2025 ini. Semoga amal ibadah kita diterima, semoga bisa memaksimalkan 10 malam terakhir ini dengan semaksimal mungkin. Saya minta doanya dan minta ampun kepada Allah. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.